Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang diantaranya ada Hamzah Maulana, Ika Maulida, dan saya sendiri Yusiana. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Undang-Undang 1945, dan saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan sejarah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang itu biasa dikenal dengan Dokuritsu Zumbi Ryosokai, yang beranggotakan 21 orang. Diketahui oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama-nama Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar lagi dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Dan yang terakhir, ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno sebagai Presiden, dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu itu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Komite Nasional. Pada tanggal 22 Juni 1945 disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah rancangan Undang-Undang 1945 ini di Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, sedangkan tanggal 18 Agustus BPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat poin-poin mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus memuat cita-cita kemanusiaan bangsa Indonesia secara umum. Berikut ini adalah naskah UUD 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, sebagaimana tertera dalam penjelasan resmi tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 sebagai berikut. 1. Pokok pikiran persatuan. Pada pokok pikiran persatuan tertera bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar persatuan inilah setiap warga negara mengutamakan kepentingan negara Indonesia di atas kepentingan golongan maupun perseorangan. Lucilla Andriani, Purwis Tuti, dan Rukiati dalam buku Pendidikan Pancasila 2002 menyebutkan bahwa pokok pikiran persatuan inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara yang menjunjung individualitas atau kebebasan perorangan. Artinya, persatuan adalah asas yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. 2. Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran keadilan sosial berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini seturut dengan sila kelima dalam Pancasila. Keadilan sosial di sini artinya kemakmuran yang merata bagi warga negara Indonesia. Adil secara sosial juga berarti kesejahteraan hidup yang dinamis dan meningkat. Selain itu, setiap warga negara juga memiliki hak untuk bekerja dan berkontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedaulatan rakyat berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini seturut dengan sila keempat Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ketuhanan tertuang pada bunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini
berarti bangsa Indonesia mengakui kausa prima atau sebab pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ini pula ada jaminan bagi warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agamanya. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Maulida dengan NIM 2121110300089. Di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen UUD 1945 dan konflik kelembagaan setelah amandemen UUD 1945. Hal yang pertama yang saya bahas adalah amandemen UUD 1945. Apa amandemen itu? Amandemen itu merupakan kegiatan melakukan perubahan resmi terhadap dokumen resmi tanpa melakukan perubahan terhadap UUD 1945 itu sendiri. Nah, dalam kegiatannya dilakukan perbaikan atau pelengkapan pada beberapa rincian terhadap UUD 1945 yang asli. Tujuan dari amandemen UUD 1945 ini ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. Yang kedua yaitu memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM. Dan yang keempat, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, sepanjang sejarahnya, UUD 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai tahun 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, berikut ini merupakan rangkaian pelaksanaan amandemen UUD 1945. Dalam amandemen yang pertama, dalam sidang umum MPR diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Amandemen yang kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 meliputi 5 bab dan 25 pasal. Yang ketiga, dalam sidang MPR tahun 2001 mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan yang lainnya. Perubahan yang keempat yaitu dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konflik kelembagaan pasca amandemen UUD 1945. Nah, setelah terjadinya amandemen tersebut, kemudian terjadilah pergeseran kelembagaan. Jadi, lembaga pra-amandemen mengalami pergeseran atau perubahan ke lembaga pasca amandemen, di mana perubahan itu meliputi kedudukannya dan fungsi-fungsinya. UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR. Itu ketika sebelum amandemen UUD 1945. Lalu, MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu MA, Presiden, DPR, DPA, dan BPK. Setelah amandemen UUD 1945,
jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Jadi yang awalnya tadi kedudukan tertinggi itu ada di MPR, dan namun setelah amandemen MPR sudah sejajar dengan Presiden dan 5 lembaga yang lainnya. Setelah amandemen UUD 1945, MPR itu menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. MPR juga menghilangkan kewenangannya untuk mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Lalu DPR. DPR itu mempunyai posisi dan kewenangan yang kuat. Mempunyai kekuasaan untuk membentuk UU, sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Yang ketiga yaitu DPD, lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Nah, DPD ini dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Lembaga selanjutnya yaitu BPK. Nah, anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. BPK ini berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Lembaga selanjutnya yaitu Presiden. Dalam lembaga Presiden ini membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Setelah amandemen ini, dibatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi 2 periode saja. Dan kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR terlebih dahulu. Lembaga selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Nah, lembaga ini adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Keberadaan dari Mahkamah Konstitusi ini dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi, yang mempunyai kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD. Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga negara berdasarkan perubahan UUD 1945 itu adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Ketujuh lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga negara yang utama, sementara lembaga-lembaga tambahan yang lainnya dikategorikan lembaga negara pembantu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.